ini kita ingin menunjukkan di hadapan alam semesta bahwa hari ini kita bersama duduk untuk mengagungkan dan memuliakan manusia yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya sebagai segala sumber penciptaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai satu-satunya kecintaan, yang jalan kita untuk meraih kecintaan Allah harus melaluinya. Hari ini kita duduk bersama untuk meraih cintanya Allah, karena ketahuilah ayyuhal hadirin rahimakumullah, mustahil kita dapat cintanya Allah kalau tanpa melalui Rasulullah. Al-Quran menegaskan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian mencintai Allah, kita pasti semua menyatakan kita orang-orang yang cinta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah kita diciptakan. Karena Allah lah kita berada di tempat ini, diberikan kehidupan dan kenyamanan. Karena Allah lah kita diberikan segala sesuatu, lalu kita tidak bersyukur dan tidak mengatakan cinta kepada Allah, maka pastilah kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Yang jadi masalah, apakah cinta kita sampai atau tidak kepada Allah. Kalau ingin sampai kepada Allah, ternyata Allah memberikan prasyarat. Syaratnya tidak banyak, hanya satu saja. Syaratnya satu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melalui lisan suci kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua cinta kepada Allah, maka syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Artinya satu-satunya syarat kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai jalan langkah-langkah kita untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita duduk hari ini semua mengikuti langkah-langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang kita harapkan satu, hari ini kita duduk mendapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Alhamdulillah, kita juga hari ini berkumpul bersama, tidak melihat yang mana atau yang mana, kumpulan ini atau itu, majelis ini, majelis itu, semuanya bersama di bawah naungan cinta kepada Rasulullah. Karena kelak demi Allah, Allah tidak menanyakan siapa kalian ikut majelis mana. Yang ditanyakan kepada kita semua, kalian mengikut Muhammad atau bukan. Kalau kita semua mengikuti Nabi Muhammad, maka niscaya kita tidak perlu lagi mengatakan, tidak perlu membawa bendera apapun juga, karena semua bendera tidak akan dipakai di alam sana kecuali yang kita cari adalah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita letakkan semua bendera kita hanya menunjukkan satu hal. Bendera kita adalah bendera cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh saudara kita dari Kemenat Sajali bahwa hari ini kita sedang menggalakkan moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama biasanya gampang, tapi moderasi di antara kaum muslimin yang sering agak kesulitan. Padahal Tuhannya sama, Nabi-Nya sama, sholatnya ada kiblat yang sama, tapi saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Apakah kita lupa bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua menyatakan bahwa beliau adalah contoh bagi kita semua. Lalu kita bagaimana Rasulullah begitu terbuka kepada siapapun juga. Lupakah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang dengan segala jerih payahnya untuk masuk kepada Islam. Tapi sekarang begitu banyak orang yang mudah hanya beda cara sholatnya langsung dikeluarkan dari Islam. Ada beda cara kunutnya lalu dikeluarkan dari golongan kaum muslimin. Ini yang perlu dipertanyakan. Padahal coba kembali kepada kita menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, ada satu syair yang mungkin terkenal ya. Kalau kita dengarkan ada syair menceritakan satu hari sahabat itu lapor kepada Nabi Muhammad. Kurang lebih kalau sekarang laporannya ini karena ada orang yang sedang tawaf keliling Ka'bah bacaannya aneh. Kalau yang lain itu bacaannya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ada satu orang keliling Ka'bah tidak baca itu. Ada bisa kalau keliling Ka'bah itu baca la haula wala quwata illa billah. Satu orang keliling Ka'bah tidak baca itu. Dan semua sahabat menjadikan itu satu perhatian. Lalu salah satu sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melapor. Lapor ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa? Di sana ya Rasulullah ada orang tawaf, bacaannya beda dari yang lain. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membiarkan orang tersebut, lalu Rasulullah datang menghampiri orang tersebut. Orang tersebut keliling Ka'bah tawaf sambil dia berhenti di rukun Yamani, dia mengatakan ya Karim. Tidak mengatakan ya Karim, wahai yang maha mulia. Dia pindah ke tempat lain keliling, dia mengatakan lagi sampai di ujung dekat Hajar Aswad, dia mengatakan ya Karim. Keliling lagi, pindah lagi, menyatakan sampai di Hijr Ismail, dia mengatakan ya Karim. Bacaannya hanya ya Karim, ya Karim. Apa yang dilakukan Rasulullah melihat orang ini? Rasulullah ada di belakangnya ketika dia mengatakan ya Karim, oleh Rasulullah diikuti ya Karim. Pindah lagi ke tempat yang lain, dia melihat orang itu mengatakan ya Karim, Rasulullah di belakang juga mengatakan ya Karim, wahai yang maha mulia. Ketika berkali-kali orang itu merasa diikuti oleh Nabi Muhammad, orang tersebut jadi tanda tanya. Ternyata orang tersebut adalah orang Badui yang baru mulai mendengar nama Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan dia belum mengenal Islam dengan benar. Dia baru mengetahui dari sebuah riwayat atau cerita yang dia dengar bahwa Allah itu maha agung, maha mulia, maka dia sebut nama keagungan Allah dengan ya Karim sambil keliling Ka'bah. Ketika sampai di hadapan suatu tempat, Rasulullah mengikuti dia dan berkata ya Karim di belakangnya. Orang itu menoleh menghadap kepada Rasulullah dan berkata, orang ini yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai pemuda, kalau aku tidak lihat ketampanan wajahmu, maka niscaya aku telah banting dirimu. Kalau aku tidak melihat keluar keindahan tubuh fisikmu, maka niscaya aku laporkan kamu kepada kekasihku. Rasulullah bertanya, man, siapa yang kau sebut kekasih? Dia mengatakan, kamu akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Senyum indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluluhkan hati orang yang keras tersebut. Ketika melihat senyum Nabi Muhammad, orang itu lalu berdiam diri di hadapan Rasulullah dan Rasulullah berkata, wahai saudaraku, apakah engkau pernah mengenal Muhammad? Dia mengatakan, aku datang ke kota ini, tapi aku belum berjumpa dengan Muhammad. Lalu dia berkata lagi, lalu kenapa engkau mengikutiku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar kau mengatakan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Aku mengikuti karena engkau memuliakan Allah. Lalu orang itu berkata, lalu siapa engkau? Dengan senyum indahnya Nabi berkata, ana Muhammad, akulah Muhammad. Allah, orang yang dirindukannya kini berdiri di hadapannya. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, bahkan belum pernah mendengarkan Islam, dituduh sesat oleh yang lain, tapi ketika berhadapan dengan Rasulullah, luluh hatinya. Dia peluk Rasulullah, dia katakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah contoh diberikan oleh Rasulullah. Ketika melihat orang yang berbeda, tidak langsung mengatakan dia keluar dari kelompokku atau agama. Rasulullah bukan menjauhinya, malah merangkul. Kalau memang ada satu kelompok yang kita katakan dia salah dari ajaran kita, kalau memang kita benar, ajaran kita benar, bukan lalu mengkafirkan kelompoknya, tapi kita duduk bersama, berbicara, berdiskusi. Itulah aturan Islam dan para ulama selama ini.